Nah, yang kedua, sebenarnya kalau saya melihat utamanya misalkan peluangnya Pak Joko, Pak Mukito mungkin berposisinya sebagai sekunder. Jadi kalau sekunder itu kan bisa mudah spin off, Pak. Karena Pak Mukito ini kan selain pengurus koperasi KSP juga sekunder kalau nggak salah, ya Pak Mukito. Nah, juga sebagai DPP bidang ekonomi. Artinya kan ini pertimbangannya juga harus karena memikul tiga ranah begitu. Sekali lagi ini penting untuk memperhatikan hal tersebut agar peluang ini tidak lewat lagi gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Joko berkaitan dengan skema permodalan tadi. Memang di kita ini semuanya masih konservatif berkaitan dengan bisnis. Sehingga kelihatannya kalau satu cara itu mentok terhenti, dan itu yang 20 tahun ini berlangsung di SPP kita seperti itu. Nah, atau minimal selama saya di sini gitu kan. Terobosan-terobosan seperti itu sebenarnya yang diperlukan oleh di DPS ini, karena kadang-kadang tidak ada second opinion, Pak. Begitu ini mentok ya sudah, begitu ini mentok ya sudah. Misalkan seperti Pak Mukito bilang begini nggak bisa, ya seakan-akan sudah gitu. Nah, padahal second opinion inilah yang kemudian menjadi pendorong semangat baru atau menjadi harapan baru misalkan. Atau tadi Endang mengatakan, wah sekarang Pak Ketua sudah agak bisa ketawa karena seakan-akan ada lain. Memang seperti itu sebenarnya dibutuhkan. Jadi pernyataan penyemangat ini yang kemudian ya mau tidak mau harus diuji cobakan dan nanti entah itu berhasil atau gagal atau berhasil sebagian gagal sebagian, pembelajarannya ini yang diambil. Nah, kadang-kadang selama ini begitu gagal ditinggalkan itu bahkan kadang-kadang ya bahwa kita nyemoni atau apa itu iya ya, tapi lupa mengambil pembelajarannya gitu. Itu terus yang satu lagi saya usul setelah ini Pak Ketua, tindak lanjutnya adalah kumpul lembaga-lembaga ekonomi. Kebetulan saya di bidang program, artinya kan mungkin saya bersama Ketua nanti coba rumusan kumpulnya seperti apa. Tadi disampaikan siapa tadi, Kang Tur atau Kang Mukito nek kumpul ki opo sing dibahas begitu. Jadi nanti kan ketika pembahasan itu sudah mengerucut nanti mungkin bisa menghadirkan kembali Pak Moko, Pak Joko, dan tadi siapa tadi yang kira-kira bisa memberi input mengenai skema bisnis ya. Dan sebenarnya waktu itu Pak Moko sudah mengatakan kalau misalkan mau berhubungan dengan perbankan saya siap bantu. Jadi Pak Moko itu sebenarnya waktu itu menyiapkan dua bantuan membeli produknya dan perbankannya. Nah, tapi memang di sini yang waktu itu belum ada adalah ngomong iya, jalan, gitu kan. Oke, jalan. Nah, waktu itu Pak Ketua yang kemarin kan belum memutuskan untuk jalan, sehingga ya masih berhenti seperti ini. Sampai kemudian kita dengar kabar bahwa Pak Moko mengambil di Mas Agus apa jenengane? Agus Warsito ya, di Andini itu. Jadi yang dibilang Pak Mukito bahwa anggota SPP itu menjual ke sana, ya iya karena itu koperasinya yang Andini itu. Tapi saya pernah dikasih advice sama Pak Moko itu, Mas jangan khawatir. Kalau kemudian Korea Tibah bikin koperasi, saya pikir Andini akan maklum. Karena apa? Korea Tibah sudah ada sejak lama dan besar, punya anggota banyak, sehingga ketika kemudian bikin koperasi, orang yang di luar akan maklum. Artinya apa? Kita jangan khawatir kalau memang kita berani bikin koperasi atau bikin usaha itu, gitu kan. Ya yang penting yaitu iyanya itu, kata iya ini yang dibutuhkan. Nah seperti itu, iyanya ini yang dibutuhkan. Dan itu kemudian nanti kalau sudah iya, langkah-langkahnya disusun dengan siapa, dengan cara seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, tahapan-tahapannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Itu dan tadi
Pak Mukito mengatakan teman-teman di kewirausahaan ya. Teman-teman kewirausahaan itu masih relatif baru, apalagi secara umur juga ini ya. Tetapi saya tidak mau underestimate karena kadang-kadang di hal yang kita pandang biasa ada potensi-potensi. Nanti akan kita petakan Pak Mukito. Semoga apalagi kalau digabung dengan yang jamaah produksi yang sejak tahun 2013 itu produknya banyak sebenarnya. Nah, balik lagi ke soal data, nginventarisir produknya seperti apa. Nah, di kita ini struktur organisasinya ini sudah lebih ringkes. Jadi nanti ada bidang program dan bidang kelembagaan. Soal data biarlah bidang kelembagaan bekerja, termasuk nanti website, termasuk apa begitu. Nah, juga kerjasama kan tentu ada kaitannya dengan kelembagaan. Nah, nanti eksekusinya misalkan soal nanti jalannya bagaimana lah ada bidang program. Atau nanti teknisnya bagaimana dibahas. Tapi maksud saya sebenarnya langkah cepat itu penting. Dan yang kedua, saya punya sedikit informasi, ya walaupun ini masih 50-50. Pasar gula ini, mungkin kalau orang yang sudah tua mungkin memang agak betul, wah ini bagus, jangan-jangan mahal begitu kan. Tapi kalau kita nyasar generasi muda akan beda. Nah, tinggal strategi marketingnya seperti apa yang digunakan. Dunia anak muda itu kadang-kadang kita tidak menduga-duga. Bahkan mereka itu mungkin nggak tahu ya, tapi tiba-tiba bisa, tiba-tiba melakukan. Dan kemarin saya dengan Mbak Artu itu terheran-heran dengan peserta kewirausahaan yang punya bisnis ini yang online semua. Kita memperhatikan itu aja, kok ono ya bisnis kayak ngono gitu. Kok udah ya bisnis model seperti itu. Nah, untuk menggali yang seperti ini, ya mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Cuman caranya gimana saya juga belum tahu karena wong tua nek mlebu di dunia anak muda kita alay, tapi nek nggak masuk juga nggak tahu gitu kan. Saya pernah buka-buka apa itu Instagram itu sudah dilihat Mbak Nurul atau siapa, wah Pak Mujab sing didelok kayak gitu. Lah di Instagram dunianya seperti itu baru Instagram. Coba di TikTok lebih parah lagi kan gitu. Tapi ternyata saya juga pernah dapat anak muda ngupload pengajiannya Gus Bahak juga di TikTok. Artinya kan selama ini yang kita pandang negatif ternyata ada positif juga, ada peluangnya juga maksud saya. Nah, berarti nanti selain skema permodalan, skema pemasaran juga kita harus perdalam. Karena kalau kita bertahan pada yang kita miliki, kita konservatif, ketinggalan maksud saya. Nah itu, terima kasih. Oh boleh.